Kembali lagi kita di talk show Selamat Pagi Sultra dan masih bersama Pak Andi Aswar tentunya ya, yang akan bercerita tentang Kala Toyota Tendean dan juga hal-hal yang menginspirasi dari sosok beliau tentunya. Nah, Pak, mungkin kita akan lanjut nih cerita tentang big market yang dipersiapkan begitu, yang akan dikelola oleh cabang Tendean ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan ceritanya, Pak, ini gimana nih? Nah, jadi di beberapa tahun terakhir ini memang di kota Kendari ini atau di Provinsi Sulawesi Tenggara ini cukup menjanjikan potensi untuk memaksimalkan penjualan secara khusus di merek Toyota ya. Nah, jadi dengan adanya peluang ini kami melihat dari manajemen melihat adanya ruang untuk bisa kita maksimalkan. Nah, yang seperti saya bilang tadi bahwa ada beberapa spot-spot big market atau area big market di kota Kendari ini yang bisa kita maksimalkan, dan tentunya itu terkait juga atas permintaan masyarakat yang meningkat. Makanya kami membuat atau merilis cabang baru yang namanya Kala Toyota Pierre Tendean ini untuk lebih dekat, lebih melayani dan lebih cepat bisa merespon kebutuhan masyarakat. Siap, oke. Nah, itu. Kalau Kendari ini kan sebenarnya sudah bisa dikatakan sudah mulai menuju ke daerah urban gitu. Iya. Nah, apakah maksudnya penjualan dari Kala Toyota Kendari sendiri ini cukup berpengaruh dengan potensi itu atau seperti apa? Nah, jadi begini. Penjualan mobil itu sebenarnya secara umum itu sangat memberikan efek positif terhadap pembangunan kota dan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Karena dari setiap pembelian mobil otomatis ada pajak di situ. Ada pajak di situ dan pajak ini memacu pembangunan kota pastinya. Jadi dengan banyaknya antusias masyarakat yang membeli produk Toyota atau membeli roda 4, itu akhirnya secara umum sebenarnya dia juga membantu pemerintah untuk membangun kota lebih cepat. Iya, jadi maksudnya memang yang datang dari luar, seperti kan Pak Andi Aswar sendiri sebenarnya pendatang ya. Iya, bisa dikatakan begitu bahwa saya bukan orang sini. Saya kurang lebih sekitar 6 hari. Aduh, masih baru. 6 hari di sini. Kalian cari yang mau nemenin. 6 hari di sini dan dalam 6 hari itu benar-benar memanfaatkan berkeliling melihat potensi Kendari. Wow, ternyata sudah langsung bergerak saja Pak Andi Aswar ini. Saya langsung mengeksplor beberapa tempat-tempat yang menjadi ikon Kendari. Oke, seperti memang ada target ini harus ini karena memang yang muda ini memang masih semangat sekali langsung bergerak begitu baru 6 hari loh. Cepat kita. Baru 6 hari dan ternyata sudah mulai bergerak cepat ya. Benar. Karena mungkin sudah ada target juga ya dari manajemen sendiri untuk bisa lebih berkembang lagi. Benar sekali. Sebelumnya Pak Andi Aswar di mana ini? Nah, sebelum saya ditempatkan di Pierre Tendean, Kala Toyota Pierre Tendean, saya kurang lebih 3 tahun di Kala Toyota Sengkang. Sengkang itu adalah Kabupaten Wajo. Iya. Kalau orang bilang dulu istilahnya kota pedagang. Iya, betul sekali. Kota Sutra. Memang tantangannya beda ya karena basic dari kultur masyarakat juga ya. Jadi sebenarnya kalau bicara Sengkang atau Wajo atau Kota Sutra, kota pedagang, itu afiliasinya mirip-mirip dengan masyarakat kota. Ya, karena memang putaran ekonomi cukup kencang di sana dan akhirnya saya dipercayakan di sini juga dengan kurang lebih targetnya sama, bagaimana memaksimalkan potensi masyarakat untuk membeli mobil Toyota dengan tentunya layanan yang terbaik ya dan juga kepuasan pelanggan yang paling utama. Itu. Dari 2013 Pak ya Iya, saya bergabung di Haji Kala itu dari 2013 pertama kali di Kala Toyota Alauddin Makassar. Oh, di Alauddin. Ya, Makassar. Jadi kalau istilahnya di kita itu memang di situ dulu ya semuanya kali ya? Iya. Tidak semua, kan semua. Di Makassar itu banyak juga, ada Urip Sumuharjo, ada Cokro Aminoto, ada Alauddin, ada
apa namanya di mall-mall juga. Tapi saya berawal dari Kala Toyota Alauddin dan memang di sana itu adalah rata-rata pilot project leader sih. Kebanyakan yang menjadi leader-leader di beberapa cabang di Haji Kala itu dari sana juga. Asalnya dari sana. Dari sana juga. Berarti maksudnya ditempa di situ juga mungkin dikelilingi dengan potensi-potensi pemimpin juga yang ada di situ akhirnya. Karena dia lebih dekat dari manajemennya kita, dari HO-nya kita, kantor manajemen. Mungkin akhirnya banyak proyek-proyek yang kerjasama dengan Toyota Astra Motor itu dirilis di sana. Seperti itu. Semoga nanti Kala Toyota Pierre Tendian ini makin besar ya, yang dilideri oleh Bapak Andi Aswar ini. Nah, kira-kira maksudnya mungkin hal-hal yang bisa diberi begitu sama para teman-teman pemuda ini ya dalam semangat begitu, karena terus terang saya lihat Pak Andi Aswar ini betul-betul sangat semangat, bergerak cepat begitu. Jadi mungkin ada yang bisa di-share begitu sama pemuda-pemuda lain yang ada di luar sana ya, yang mungkin kira-kira ingin berkarir juga begitu. Jadi sebenarnya mohon maaf Pak, maksudnya ini sebenarnya kalau kayak teman-teman dari sales begitu bisa ini juga ya, bisa sampai di posisi top begitu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau di Haji Kala itu seperti saya bilang di awal tadi bahwa di Kala Toyota itu memberikan benar-benar ruang kepada kita untuk memaksimalkan potensi diri untuk bisa mengikuti jenjang karir atau level-level yang sifatnya strategis. Ya, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang masih mencari pekerjaan, salah satu referensi tentunya kita ingin mengajak para pemuda di Kota Kendari ini untuk ikut bergabung di Kala Toyota. Dan memang saat ini kami lagi membuka lowongan-lowongan kerja. Ini ya, sudah di beberapa makin luas, jadi cabang makin tambah berarti makin butuh juga ya. Benar sekali. Jadi kami memang lagi membuka lowongan kerja, nanti bisa diakses juga di kita punya link, itu Kala Rekrutmen, itu baik itu di Instagram maupun di sosial media yang lain. Teman-teman pemuda Kendari bisa mengakses dari sana. Nah, dan memang perusahaan kami ini konsentrasinya sekarang adalah perusahaan yang tagline-nya millennials. Jadi mulai dari logo leader top leadernya kita, yaitu anaknya Bapak Yusuf Kala, Bapak Solihin Yusuf Kala, itu pada saat menerima amanat untuk menjadi pemimpin dari Kala Group, itu langsung merubah logo. Dari logo sebelumnya yang mungkin sudah familiar, akhirnya lebih millennials. Seperti itu. Itu terlihat dari itu dulu pertama. Terus merubah beberapa scope manajemen yang lebih fresh lagi dan lebih millennials juga. Dan kebanyakan yang mengisi pos-pos leader itu sekarang adalah anak muda. Anak muda yang range umurnya 30 sampai dengan 45-an. Seperti itu, yang memang benar-benar produktif saat ini. Betul, iya, usia-usia produktif ini ya. Dan memang sekarang konsep millennials itu sangat digandrungi ya. Karena memang pangsa pasar juga sepertinya mengarah ke situ sekarang. Karena jadi banyak ternyata anak-anak muda kita makin kreatif, sudah bisa menghasilkan uang sendiri, menjadi pengusaha muda yang sukses, dan ini dinilai sebagai salah satu market yang cukup menjanjikan dan panjang tentunya ya, karena mungkin karena usia mereka masih muda akan panjang begitu produktivitas mereka, dan juga tentunya hal-hal yang mereka ini lebih besar lagi begitu. Nah, jadi memang saat ini ya kita juga tentunya mengajak anak muda Kendari untuk belajar cepat gitu kan. Karena saat ini memang namanya era digital, era millennials, kita harus banyak belajar. Ya, jangan terlalu terbuang waktu hanya untuk hal-hal yang sifatnya kurang produktif. Banyak belajar, banyak action juga ya harus ini. Jadi memang istilahnya banyak juga anak-anak muda yang tidak berpikir ke depan, yang hanya berpikir saat ini saya nikmati masa muda saya, tidak memanfaatkan dengan baik, karena di masa produktif
seperti anak-anak muda sekarang itu disitulah sebenarnya momentum cukup baik untuk cepat beradaptasi. Dan sayang belajar. Sekali ya kalau seumpamanya banyak sekali begitu waktu-waktu yang terbuang begitu percuma, yang hanya mungkin ya dinikmati sama teman-teman, nggak masalah sih, yang penting maksudnya bisa produktif juga begitu. Benar sekali. Dan luar biasa karena sekarang maksudnya pemuda-pemuda ini memang seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka sangat cepat sekali begitu perkembangannya ya, produktif sekali, terus dan mereka juga kreatif, terbukti juga sekarang sudah mulai banyak ya industri-industri kreatif yang berkembang begitu di ini. Jadi kalau dulu orang mencari uang itu harus dengan tenaga, sekarang dengan skill dia bisa dapat uang. Betul. Ya, dapat uang dan dapat penghasilan. Hanya tinggal dalam rumah ya, ternyata bisa ini ya, dikira ngepet gitu ternyata dari dalam rumah. Jadi benar-benar saat ini teknologi sangat membantu kita khususnya anak-anak muda untuk mengembangkan kreativitas. Namun juga menjadi tantangan tersendiri juga karena ketika kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi justru problem besar. Betul. Nah, buat teman-teman tantangan anak muda. Dari tantangan millennials ini ya, konsep millennials di sekarang ini, tantangan bagi ini sebenarnya apa sih yang terbesar begitu untuk di Kala Group sendiri atau Kala Pierre Tendian ini sekarang? Nah, memang yang menjadi tantangan tersendiri buat kami di cabang adalah skill terutama ya, skill itu yang perlu kita asah agar teman-teman khususnya sales di Toyota itu benar-benar bisa memaksimalkan potensinya. Kecenderungan cepat puas itu yang menjadi problem biasanya ya. Jadi si salesnya sudah mulai memahami penjualan, bagaimana flow prosesnya, akhirnya ya sampai di situ saja, tidak mengembangkan dirinya untuk lebih maksimal lagi, untuk bisa jualan jauh lebih banyak lagi. Itu makanya kami coba terapkan sekarang adalah metode ini tadi saya bilang bahwa yang paling utama itu adalah mereka harus mempertajam lagi skill dan knowledge-nya mereka. Betul, padahal sales yang inovatif itu sekarang itu dibutuhkan dengan konsep millennials yang diusung Kala Group sendiri ya sebenarnya. Benar. Ya. Dan yang paling utama sih sebenarnya ya mereka harus disiplin. Ya betul. Karena konsentrasi kita adalah apapun yang kita buat, rencana dan strategi ketika kita tidak disiplin dan tidak konsisten itu akan sulit untuk dicapai. Oke, luar biasa sekali ya sharing kita hari ini dengan narasumber kita Pak Andi Aswar, leader dari Kala Toyota Pierre Tendian ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ke sana Pak ya, bisa sambil lihat-lihat. Iya, nanti siapa tahu bisa bawa pulang 3-4 mobil lah. Alhamdulillah. Amin, segera saya siapkan. Siap ya, langsung disiapkan. Pak Andi Aswar, terima kasih sekali atas waktunya di Talkshow Selamat Pagi Sultra. Ya, dan terima kasih juga karena sudah mau berbagi dengan saya, dengan teman-teman yang ada di studio, dengan teman-teman yang ada di MCR hari ini, dan juga tentunya kepada pemirsa Mek TV ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya, semoga selalu sehat, semoga Kala Pierre Tendian ini makin sukses ke depannya. Terakhir mungkin saya ingin sampaikan, jadi buat masyarakat Kota Kendari dimanapun berada, jadi saat ini pemerintah menstimulus pelaku usaha khususnya industri manufacturing atau dalam hal ini otomotif. Di bulan ini adalah bulan terakhir program insentif PPNBM 0%. Jadi insentif PPNBM 0% itu adalah program penghapusan pajak kendaraan mobil baru. Ya, jadi namanya PPNBM pajak PPNBM pajak pembelian atas barang mewah. Jadi kan kalau yang namanya beli mobil itu kan ada pajaknya, ada beberapa item pajak. Salah satunya adalah PPNBM ini. Itu pemerintah selama pandemi COVID-19 ini ada sampai hari ini, pemerintah menstimulus dengan menghapus pajak itu. Dan yang perlu masyarakat Kota Kendari tahu bahwa program itu berakhir di bulan ini.
Itu lumayan besar loh selisihnya. Contoh kita ambil sampel di mobil Avanza, itu estimasinya sekitar 15 jutaan akan ada kenaikan di bulan depan apabila tidak melakukan pembelian di bulan ini. Begitu pula contoh misalkan di mobil Rush. Jadi itu startingnya mulai dari 15 sampai dengan 60 jutaan. Itu selisih pajak loh. Ya, jadi benar-benar harus dimanfaatkan. Nah, terakhir lagi yang ingin saya sampaikan, secara khusus di Tendean kami memberikan promo spesial dan program baru lagi. Kalau sebelum-sebelumnya itu orang beli mobil secara cash maupun kredit, dan secara kredit biasanya orang beli mobil cicilannya DP standar ya kan, itu DP murah itu sudah umum, cicilan ringan sudah umum. Yang baru saat ini kan akhir-akhir ini ada program namanya sertifikasi. Itu untuk guru-guru pegawai sertifikasi, dan juga kami punya program yang namanya bayar per panen untuk petani. Di Kendari ini kan banyak petani-petani yang tentunya juga ingin istilahnya menikmati hasil usahanya dengan membeli barang-barang mewah. Itu kami memberikan program bayar per panen. Dan yang baru untuk saat ini itu dirilis oleh Kala Toyota Tendean, yaitu program yang namanya bayar mingguan. Jadi sudah. Itu ada baru lagi nih, bayar mingguan untuk para pedagang di Kota Kendari dan juga nelayan. Nah, karena kan biasanya nelayan itu melautnya seminggu beberapa kali kan, itu satu kali panen gitu, atau satu kali langsung dijual gitu. Itu makanya kita merilis program baru yang namanya program pedagang dan juga nelayan bayar cicilannya bisa per minggu. Dan terakhir, program secara khusus kami rilis juga untuk para taksi online. Di Kendari ini kan ada taksi online kan, dan ini kami memanfaatkan dengan baik, memberikan program cicilannya cuma 100 ribuan sehari. Per hari juga ya, betul. Dan juga kalau taksi online kan rata-rata bisa dapat sampai 300 sampai 500 ribu per hari kan. Jadi saya rasa kalau cicilan 100 ribu sangat-sangat reasonable lah buat mereka. Wah, berarti memang sudah disiapkan juga ya beberapa program-program juga yang sudah rilis dan bisa dimanfaatkan tentunya ya. Dan luar biasa karena begitu banyaknya dan begitu memudahkan, yang dulu mungkin cuma bayar per bulan, yang bisa dijangkau memang hanya untuk karyawan-karyawan atau mungkin para PNS yang memang memiliki penghasilan itu per bulan begitu. Nah, sekarang difasilitasi lagi oleh Kala Tendean ini bisa mingguan ya, untuk para pedagang. Program baru ini. Betul, program baru untuk para pedagang dan juga para nelayan di Kota biar Kendari. Semua bisa punya mobil ya. Benar sekali. Betul. Dan sekarang juga sudah ada untuk driver online tentunya. Driver online. Itu cicilannya murah banget, Mbak. Cuma 100 ribuan per 100 ribu per hari. Dan maksudnya betul seperti yang tadi, memang sangat memudahkan, sangat bisa dijangkau, begitu reasonable sekali harganya ya untuk para driver online. Wah, luar biasa. Aduh, ayo ya, sana yuk. Boleh. Satu lagi terakhir. Untuk customer Toyota yang memiliki kendaraan 4-5 tahun terakhir ini bisa datang berkunjung ke Kala Toyota Tendean. Kita kasih gratis 1 liter oli untuk mereka servis berkala di sana. Gratis 1 liter oli. Keren banget kan programnya. Betul. Aduh, kayaknya habis dari sini saya mau ke sana di Pak. Boleh banget. Jalan ya. Ayo ikut yuk. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak terima kasih banyak Aswar ya atas informasinya, juga atas kesempatannya. Sekali lagi sukses untuk semua program-program dari Kala Toyota Tendean ini. Semoga bisa menjangkau seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya, sekali lagi terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan talk show Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini. Saya Reskiana Ilya, semoga menginspirasi tentunya, dan kita ketemu lagi di talk show Selamat Pagi Sultra yang akan datang. Sampai jumpa. Sayang, oh cintaku. Apa kau teriak-teriak kayak lagi tinggal di hutan saja? Ambilkan saya dulu itu HP-ku. Sudah Miko gas-gas itu motormu, udah kena kita asapnya. Coba Piko lihat itu. Pagi-pagi panaskan mobil. Kita pagi-pagi panaskan daun kelor setiap malam. Alah, mobil jelek juga.
paling bensin botolan dia dah isi. Menang di gaya juga. Saya berangkat dulu saya kerja ya. Iyo, pergi Mi. Carikan kita uang banyak-banyak nah, supaya bisa beli mobil. Ada kok di rumah itu ya. Astaga, hari ulang tahunnya paling istri ini hari. Bisa dapat hadiah. Pasti itu mobilnya itu. Rusak. Ada deh. Sayang, sini Pi. Apa? Kau selingkuh tak? Kita dapat hadiah mobil dari Maxel. Tidak percaya. Betulan Hai, sini Mi kita berfoto. Halo Pak, bagaimana perasaannya memenangkan hadiah dan gelar Maxel?